Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita mencoba melanjutkan kajian kita tentang beberapa hal dan nilai yang Allah serta Rasulnya arahkan dalam sekian sumber-sumber yang sangat-sangat indah dalam mengarungi dan mengikuti kehidupan kita dalam peradaban ini. Para jemaah rahimakumullah, ada satu hal yang sangat menarik ketika Allah dan Rasulnya memberikan sebuah formula dalam kehidupan kita menghadapi dan melalui kehidupan kita yang ingin kita anggap menjadi kehidupan yang sangat-sangat ideal, yaitu tentang satu hal yang diistilahkan dengan asam ataupun diam. Diam dalam upaya maksimal mengoptimalkan semua nilai-nilai yang ada dalam kehidupan keseharian kita. Beberapa waktu lalu kita pernah mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ridho adalah merupakan puncak spiritualitas seseorang. Sampai pada titik di mana kita mampu ridho menerima apapun yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini adalah merupakan sebuah keindahan dan kenikmatan Allah hantarkan menjadi orang-orang yang ridho. Bahkan kita diarahkan untuk berdoa oleh kaum sufi dengan kalimat Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tujuan kita adalah Allah dan menggapai ridhonya. Di antara keriduan Allah adalah dimampukan kita untuk menjadi orang yang ridho. Maka dalam proses arah untuk menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang selalu dan senantiasa menjadi orang yang ridho dan diridhokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan keseharian kita, ternyata ridho itu dimulai dengan satu kemampuan, satu proses untuk sampai kepada titik ridho. Harus kita masuk dalam kajian kita pagi hari ini, yaitu tentang kalimat diam. Diam ternyata merupakan sebuah adab spiritualitas kita. Bahkan diam adalah merupakan arah kita untuk menjadi khudur, untuk menjadi orang-orang yang mampu dan bisa menghadirkan hati dalam kehidupan kita dan bisa hidup apa adanya di masa kekinian, di kesekarangan. Dan diam ternyata merupakan gerbang kita untuk masuk dalam proses hudur. Bahkan yang dikatakan oleh kaum sufi juga menggambarkan bahwa diam adalah zikir tertinggi dalam Islam. Kita ketahui bahwa doa pun demikian. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan kalimat di dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardahu. Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Al-Baqarah itu menggambarkan bahwa doa terbaik, doa terindah Rasul adalah yang disebut dengan doa tanpa kata, dan mabda'nya ataupun pondasinya adalah kemampuan untuk diam. Jadi diam adalah merupakan proses penjaga rahasia ilahi. Seorang Ibnu Athaillah As-Sekandari menggambarkan dalam sebuah hikmahnya yang sangat luar biasa, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nabjuhu. Asumsi kita hidup bahwa ketenaran, keinginan, syahwat, hasrat harus kita mampu menyembunyikannya
menguburnya. Idfin wujudak, keberadaan kita, eksistensi kita, harus kita punya sebuah proses untuk menyimpannya, menggali dalam ardil khumul. Ardil khumul itu adalah ketidaktenaran. Jadi kita harus bisa menyiapkan sebuah tempat di mana tempat itu menyimpan sebuah ketenaran, syahwat, dan juga obsesi yang tinggi. Idfin wujudak fi ardil khumul, mampukan kita untuk memendam sebuah obsesi yang tinggi tentang ketenaran, ke-up-to-datean fi ardil khumul. Kenapa? Famana bata mimma lam yudfan la yatim menabjuhu. Sesuatu hal yang tumbuh dan tanpa dilalui dengan proses penyimpanan, penguburan yang baik, maka hidupnya, tumbuhnya tidak akan baik. Diam adalah sebuah cara dan pilihan untuk menjadi orang-orang yang bisa berbicara dengan hati. Bahkan kaum sufi menggambarkan banyak bicara merupakan ataupun sering menjadi tanda gelisahnya batin seseorang. Selalu banyak berbicara menggambarkan orang yang tengah ada di dalam kegelisahan. Hadirin rahimakumullah, mari kita memaksakan diri belajar mengambil ibrah dari upaya kita untuk menjadi orang yang diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita iman, maka hanya bicaralah yang baik, liyasmut, atau diam. Mudah-mudahan kita terarahkan untuk menjadi manusia-manusia yang bisa belajar untuk diam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.